Cek cek. Oke, teman-teman, selamat sore warga Tangerang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini. Dan hari ini aku akan ajak kalian untuk merasakan suasana dan kondisi jalanan di Tangerang Kota, tepatnya di Neglasari. Kemudian nanti kita akan lewat dan mogot sedikit ke arah stasiun Tangerang sedikit, lalu kita akan ke Serpong. Dan kebetulan ini tuh aku lagi pulang kerja, teman-teman. Jadi aku mau ajak kalian untuk menemani aku selama perjalanan ini. Perjalanan akan menempuh kurang lebih 57 km sampai 60 km dengan durasi waktu kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam, teman-teman. Kita akan melewati rute, kita balap dulu. Waduh, kita akan melewati rute Cikokol, kemudian nanti kita akan melewati Jalan Raya Serpong, kemudian kita masuk ke Puspite, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang, lalu kita tiba di Kota Bogor. Jadi kemungkinan kita akan tiba di Kota Bogor sekitar pukul 18.40 atau 18.50-an, karena saat ini masih pukul 5 lewat ya 10 kurang lebih. Untuk kondisi terkini biasanya di sini itu udah macet banget, teman-teman, dan bisa kita lihat di depan sana sudah lumayan macet. Dan aku lebih baik skip video ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah agak lengang di jalanannya. Oke, stay tune terus, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini udah agak enakan ya, udah nggak terlalu macet seperti di pintu air. Mungkin tadi aku belum ngasih tahu ya kalau perjalanan ini tuh merupakan perjalanan pulang kerja. Kebetulan aku PP Bogor Tangerang, teman-teman. Jadi setiap harinya selalu menempuh kurang lebih 120 km menggunakan sepeda motor Honda Blade 110 karburator yang produksian tahun 2010. Jangan tanya kenapa nggak ganti motor yang lebih baru atau ganti motor Matic aja, karena jujur aku lebih suka motor Blade ini. Dan motor Blade ini yang sudah aku pakai sejak tahun 2014, sehingga artinya motor ini yang sudah menemani aku sepanjang perkuliahan, kemudian 2 tahun di SMA, kemudian ketika nyari pekerjaan, kemudian hingga akhirnya sekarang mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Jadi bagiku dengan motor ini tuh banyak cerita di baliknya. Jadi agak nyah gitulah untuk dijual atau dilepaskan. Di sisi lain aku juga lebih tertarik sama motor-motor bebek, teman-teman, yang mana motor-motor bebek di tahun-tahun ini atau di belakangan ini yang sudah mulai menurun, mengingat peningkatan keinginan akan motor Matic di Indonesia. Jadi pilihan motor bebek tuh lebih sedikit, teman-teman. Dan yang ada sekarang yang mungkin aku suka hanya Supra GTR. Tapi sialnya aku tuh belum lancar menggunakan motor kopling. Jadi agak riskan juga kalau menjual motor Blade ini untuk Supra GTR yang kopling, yang mana aku sendiri belum bisa mengoperasikannya dengan optimal. Oke, teman-teman, ini kita ada di daerah
stasiun Tangerang ya. Jadi di depan kiri nanti yang ini nih ke Tangerang, ke stasiun Tangerang. Kita lurus aja karena kita akan ke arah Cikokol, ke arah Serpong. Di sini tuh banyak banget jajanan teman-teman di pasar lama ini. Aku sendiri belum pernah masuk ke daerah pasar situ karena belum tahu sebenarnya apa yang rekomendasi, dan yang nggak ada temannya sih, bebek aku juga di Bogor. Jadi ya udahlah, kita jajan-jajan di yang kelihatan aja. Kalau teman-teman bertanya kenapa aku nggak ngekos, aku udah ngekos semenjak kerja di Tangerang sejak tahun 2025, Januari tahun 2025. Aku sempat ngekos. Pertama ngekos di Bandara Mas, kemudian pindah ke Cikokol, kemudian pindah ke Pasar Baru, kemudian pindah ke Cikokol, sampai akhirnya memilih untuk pulang pergi aja. Dan aku nggak menyesali akan keputusan pulang pergi naik motor ini, karena memang pertama itu kan pilihanku sendiri, yang kedua aku merasa motor blade ini meskipun dia motor tua tapi dia kuat teman-teman, dia tangguh teman-teman. Di umurnya yang ke 11 atau 12 dia masih kuat untuk nanjak ke Bromo dengan seluruh parts di motornya masih original bawaan pabrik, yang mana bagiku itu sangat wow sih. Dan itu nggak cuma sekali teman-teman, motor ini udah ke Bromo sebanyak 2 kali, dan dua-duanya berhasil tanpa mogok, tanpa overheat, tanpa yang ngeden pastilah, nggak mungkin enggak. Gimana pengendara aja lah kalau ngeden di tanjakan tuh, ancang-ancangnya, gasnya, mainin giginya, dan lain sebagainya. Nah terus kalau teman-teman juga bertanya kenapa nggak naik transportasi umum aja, ada beberapa alasan. Yang paling utama adalah aku tidak membiasakan diri untuk naik transportasi umum. Sejujurnya aku lebih suka naik motor sendiri. Jadi jujur rasanya tuh nggak betah kalau naik transportasi umum. Pengennya naik motor sendiri, pengennya nyetir sendiri. Dan kalau transportasi umum yang paling mudah kan kereta. Sedangkan kalau ke Tangerang itu kereta harus transit 2 kali. Yang mana aduh itu PR banget sih teman-teman sejujurnya kalau transit sampai 2 kali tuh. Kan kalian tahu sendiri ya, kalau komuter lain dari Bogor ke arah Jakarta, ke arah Manggarai itu jujur isinya kayak zombie teman-teman, kayak wow itu padat banget kalau kata orang Jawa, padat banget, gak karuan itu. Makanya aku juga emang nggak membiasakan lah intinya mah. Ya kalau ditanya capek atau nggak naik motor, ya of course capek, tapi nikmati aja. Oke, depan lampu merah ya, kita pause dulu aja. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi lampu merah sebentar. Kita udah lumayan mengarah ke Cikok. Ya ini udah di Cikokol sih mungkin ya. Mengarah ke Tang City, tapi yang belakang ya apa sih namanya? Ya nggak sih, Tang City tuh depannya mana sih? Depannya tuh yang berseberangan dengan Tugu, yang dekat sama Tugu, atau yang depannya itu yang dekat sama Polsek ya? Samsat. Nah, aku nggak tahu nih. Kita belok kanan, kalau lurus bukan jalannya. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, hari Senin tanggal 10 November 2025 teman-teman, cukup cerah di Tangerang alhamdulillah. Tapi aku udah dapat info sejak siang kalau di Bogor itu udah gerimis hujan. Aku nggak tahu sekarang masih hujan atau enggak. Terakhir
udah selesai sih gerimisnya, cuman kita lihat aja nanti bagaimana. Lagi pula kita nyampe Bogornya juga masih 1,5 jam lagi lah kurang lebih mah, nggak yang dalam 30 menit lagi. Jadi ya apapun kita nikmati saja, mau hujan, mau panas, mau cerah gini, karena jujur ini cantik sih sorenya, adem, nggak yang panas, nggak yang terik, tapi juga nggak yang hujan. Kita ambil kiri, kalau ke kanan kita balik lagi ke jalanan yang tadi. Nah ini yang gue maksud teman-teman, Cikokol, Tang City itu depannya ini atau yang satunya lagi sih? Aku nggak tahu sebenarnya jujur. Dan selama kerja di Tangerang, kos di Tangerang juga aku nggak pernah ke Tang City. Itu nyaho, arek nanti di itu. Ayo nona gitu nyaho. Dan yang pasti nggak ada temennya sih. Oke, kita lanjut teman-teman. Bisa dilihat di kanan kita ada sunset yang cantik sejujurnya, tapi sayangnya kita sedang tidak berhadapan dengan sunset itu, sehingga tidak bisa melihatnya secara jelas dan langsung. Ini kita sudah memasuki jalanan Serpong ya nggak sih? Harusnya iya. Dan kita akan ikutin jalan ini sepanjang beberapa kilo sampai nanti kita belok di Taman Marzuki ya kalau nggak salah, itu yang di BSD. Seperti ini teman-teman kondisinya di jam pulang kerja sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Lumayan ramai ya, ramai lancar alhamdulillah, meskipun nanti tuh ada titik-titik macet tertentu, contohnya ada di Gapura Kota Tangerang. Kemudian sebelumnya itu yang aku nggak tahu tuh namanya apa, pokoknya dia putar balikan gitu loh teman-teman, dan itu macetnya nggak karuan. Padahal cuman karena putar balik aja gitu. Kita kalau di Serpong itu emang benar-benar harus hati-hati teman-teman, harus fokus juga, karena udah mah banyak mobil, volume kendaraan juga banyak, kemudian banyak truk transformer juga kadang, kemudian juga ada bus-bus. Waduh, itu sebenarnya tuh lebih serem kalau kita bersebelahan dengan truk transformer sih teman-teman. Truk dimana yang kalau kita bersebelahan itu bannya itu sampai sepundak kita, itu gede banget gitu. Ya kan, ngeri banget sih bang. Cuman ya harusnya di jam-jam segini mah harusnya nggak sih, harusnya ya. Cuman aku kan juga nggak tahu ya, bukan warga Tangerang aku mana. Kita cuma numpang mencari rezeki yang sorry teman-teman, kita cuma numpang cari rezeki yang alhamdulillahnya ada di Tangerang. Ya bisa kita lihat di depan ini kayaknya sih agak mulai macet. Ya betul aja, agak mulai macet. Ini akan macet sampai flyover tol. Karena aku nggak tahu apakah nanti macetnya akan selama kayak biasanya atau gimana, tapi kelihatan ini beneran macet sih. Seperti biasanya teman-teman, kalau macet gini sih aku lebih baik di pause aja, karena teman-teman juga jadi nggak bisa melihat apa-apa dan nggak seru gitu loh jadinya nontonnya. Aku sih prefer di pause aja, biar teman-teman juga nyaman nontonnya, aku juga nyaman ngomongnya. Oke, kita lanjut nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini dia yang kumaksud, gapuranya Kota Tangerang dengan logo Kota Tangerang teman-teman. Salah satu titik macet ketika jam pulang kerja seperti biasa sampai pertigaan di depan nanti. Jadi itu macet sebenarnya tuh karena
mobil-mobil kan pada mau ke kiri, dan memang antrian yang ke kanan juga banyak sih. Jadi emang nggak ada yang bisa disalahin sih sebenarnya, karena kan emang volume kendaraan juga ya banyak ya. Jadi mau nggak mau kayak gitu adanya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih lengang ya teman-teman. Ternyata udah gigi 4. Aku mau nambahin gigi, kok nggak masuk. Jangan tanya top speednya. Top speed yang paling pernah aku dapetin selama memakai motor ini itu di tahun 2023 teman-teman. Motor ini pernah tembus di 100 km per jam. Waktu itu di jalan raya. Waktu itu di jalan raya mana? Cangar. Oh sorry bukan. Jalan raya Pacet Mojokerto di Jawa Timur. Karena memang di jalanan itu, pertama jalanannya mulus, yang kedua kosong, yang ketiga motor lagi enak banget dan aku mau coba aja. Untungnya nggak kenapa-napa, emang alhamdulillahnya. Cuman emang adegan berbahaya sih teman-teman, nggak bisa dilakukan di sembarang tempat. Tapi kalau sekarang jangan tanya top speed, sekarang itu top speednya mentok di 80-90. Mau coba balik ke 100 juga agak susah, dan aku juga agak menahan-nahan sih. Terlebih di pertengahan Oktober lalu motor ini tuh kompresinya bocor, jadi oli masuk ke ruang pembakaran yang membuat knalpot ngebul asap putih. Awalnya aku kira olinya habis, tapi kalau ngira olinya habis pun ya nggak masuk akal, karena itu masih pertengahan bulan yang biasanya aku sebulan sekali ganti oli semenjak PP ini, dan belum waktunya kan harusnya. Jadi ya udah pasti kebocoran kompresi. Kita sampai di Tugu Alam Sutra, kita pause dulu aja karena macet, lampu merah. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita tiba di lampu merah Tugu Alam Sutra dengan keadaan 5 detik lagi menuju lampu hijau. Jadi alhamdulillah nggak nunggu lama, kita bisa lanjut lagi. Di sini bisa teman-teman lihat ya bagaimana volume kendaraan di Jalan Raya Serpong pada jam pulang kerja. Mungkin sekarang udah jam 6 kurang kali ya. Bisa dilihat ini ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 atau motor yang bervariasi dari matic, kopling hingga manual. Juga ada beberapa truk, mobil besar, mobil pribadi, tapi masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca alhamdulillah masih cerah, tidak ada indikasi akan hujan. Langit pun tidak menunjukkan awan hitam, yang mana ini harusnya kan udah gelap ya, tapi masih terlihat terang sih segini tuh. Oke teman-teman, karena azan dan macet, kita pause dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Hari sudah semakin gelap. Kita sebentar lagi ada di apa ya namanya itu, ada tulisan BSD City di samping kiri nanti di depan sana. Masih agak jauh sih sebenarnya. Kita baru saja melewati kemacetan panjang ya, meskipun kita naik motor bisa lewat kiri, tapi ya lumayan lah macetnya itu. Seperti biasa di sini juga macet karena ada putar balik dari arah sebaliknya. Kita lewat kiri, ambil kiri. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, meskipun ya bukan meskipun sih sebenarnya emang masih jam-jam pulang kerja, jadi ya jalanan tuh rame banget teman-teman.
jalanan yang gak rame ketika dilintasi di sini itu pengalamanku adalah waktu selesai pindahan kos. Pada saat itu aku selesai pindahan kos kurang lebih sekitar jam 11 kurang 10 atau mepet jam 11 lah teman-teman. Dan aku tetap pulang pada saat itu karena pengen pulang dan pengen tetap tidur di rumah. Karena kan besoknya weekend gitu, kalau pulang besoknya ya males aja. Jadi akhirnya pada saat itu langsung pulang. Oh ini dia teman-teman yang tulisan PSD City. Jadi pada saat itu langsung pulang di malam itu juga. Baru berangkat dari Tangerang mepet jam 11 malam. Dan emang jalanan tuh udah kosong teman-teman. Meskipun kosong ya nggak yang kosong benar-benar aku sendiri doang, enggak. Masih ada beberapa kendaraan lain juga. Dan jujur nggak serem teman-teman, maksudku ya kayak jalan raya pada umumnya aja. Mungkin kalian harus lebih berhati-hati dengan lubang jalanan atau jalanan rusak aja daripada berhati-hati dengan orang, karena pengendara lain selain kita kan nggak ada gitu kalau malam-malamnya kosong, sepi gitu loh. Bukan kosong, sepi. Jadi kita lebih baik memfokuskan pada jalanan yang berlubang. Macet biasa teman-teman, ini karena lampu merah di depan pertigaan atau perempatan ya, aku lupa. Jangan tanya kenapa ini udah hijau tapi nggak jalan, karena ya begitulah, namanya juga jam pulang kerja, semua buru-buru, semua ada di jalanan, tumpah semua di jalanan. Oke, alhamdulillah kita masih sempat di lampu hijau. Gas terus. Aku tuh bingung ya teman-teman, kalau ada suara knalpot berisik kayak gitu tuh, suara aku tuh masih masuk nggak ya? Apakah suara aku justru kalah atau aman-aman aja? Mungkin aja teman-teman bisa di-share di kolom komentar. Apakah masih kedengaran suaraku dengan jelas, dengan clear, dengan enak, atau malah justru kalah dengan suara knalpot. Dan ini dia teman-teman, ITC BSD. Aku belum pernah ke sana teman-teman. Di sana tuh ada apa ya teman-teman? Boleh dong share. Mungkin ada yang udah sering atau menjadikan ITC tempat bermain di weekendnya, rutinnya. Jujur aku sih kan nggak pernah ya. Orang Bogor kok ngapain jauh-jauh kesini cuma untuk main ke mall. Maksudku ya di Bogor juga ada mall mah. Aku nggak tahu isinya apa aja, tapi mall itu gede banget gitu. Ini dia teman-teman, ITC BSD. Lihat awannya, awan malamnya, awan maghribnya, langit maghrib cantik. Jadi sedikit gelap tapi masih terang juga, meskipun di arah depan kita sudah gelap. Semoga kameraku juga masih oke untuk merekam di low lights. DJI sih harusnya bagus ya teman-teman, DJI Action ini. Yang nggak bagus tuh setauku DJI, yang setauku nggak bagus di low light itu DJI Nano, kurang bagus sih menurutku, karena setelah lihat review orang-orang kayak kok bisa ya kalah sama brand lain. Kayak contohnya Sony Insta360 yang kotak putih gitu loh, yang kameranya bisa dilepas. Aduh, aku nggak hafal namanya apa. Pokoknya kalah telak lah sama itu di low light. Tapi kalau di pencahayaan yang bagus mah DJI juara sih bagiku. Karena sepanjang aku memakai kamera ini ya teman-teman, meskipun dihadapkan dengan ini, contohnya dihadapkan dengan cahaya yang sangat terang dari depan kita, objek di bawah cahaya itu masih terlihat gitu teman-teman, nggak yang
nggak yang jadi backlight banget, masih terlihat dengan jelas. Kemudian kalau yang DJ Action sih oke, dia di low light seperti ini harusnya. Cuman kita lihat lagi nanti di post production ketika editing video. Ini menjadi vlog malam pertama aku selama menggunakan kamera ini, karena sebelumnya selalu di siang hari, sore, atau ya pagi lah kurang lebih. Oh ya sorry ya teman-teman kalau misalkan di vlog ini aku agak batuk-batuk karena entahlah ini gatel banget. Dia tuh batuknya, ngerti gak sih, dia tuh batuk itu batuk kering teman-teman. Jadi kalau kita batuk yang keras banget kayak kita coba mengeluarkan sesuatu malah jadi kayak mengeluarkan dahak gitu maksudnya. Jadi perih gitu tenggorokan, agak perih dikit. Tapi anehnya batuk ini tuh on off teman-teman. Contohnya waktu di kantor itu kalau di dalam AC, di mobil terus dalam AC juga tuh aman gitu teman-teman. Tapi kalau di luar kayak gini tuh kayak aduh kenapa ini gitu loh. Kayak batuknya nggak karuan, gatal banget. Tapi emang nggak bisa dipungkiri juga sih, aku ingat salah satu penyebabnya adalah waktu itu aku makan cireng berbumbu. Ya pada saat itu makan cireng bumbunya di keadaan badanku lagi agak drop, meriang demam, pusing juga karena mungkin kecapean. Tapi enak. Tapi enak gimana ya? Nggak bisa mengelak aku juga kalau emang enak gitu cireng, makanan jorok itu enak banget gitu. Gak bisa bohong aku. Masih kayak bocil emang, tapi emang enak gitu loh. Enak banget. Mumpung masih bisa makan makanan kayak gitu. Ya, tapi kan diatur lah, jangan yang kebanyakan. Ingat umur lah. Kita harus perbanyak olahraga, makan makanan sehat, buah-buahan, sayur. Sini salah satu titik cukup gelap, tapi entah nih di kamera apakah dapat atau enggak cahayanya. Harusnya sih dapat. Ini tuh namanya apa ya, flyover apa ya, daerah apa ya, udah BSD kan ini tuh. Cuman aku tuh nggak tahu jelas tepatnya apa nama daerahnya. Selain BSD kan kayak keseluruhan banget gitu kan. Jujur aku tuh melintasi ini, melintasi itu, tapi ya nggak hafal juga gitu nama-nama jalanan, nama-nama daerah. Ya meskipun kalau dihadapkan dengan Google Maps, kalau dihadapkan dengan Google Maps mah aman gitu. Aku bisa baca, bisa ngikutin jalan, arah dan lain sebagainya. Ada orang lewat, untung masih kelihatan dia melambaikan tangan. Nah ini dia teman-teman salah satu spot macet kalau di arah sebaliknya nih, di kanan kita. Karena emang lagi ada pelebaran jalan, ya meskipun itu harus di pelebaran jalan tuh. Kemudian pembangunan trotoar tengah ini nih, trotoar lagi apa namanya, ya trotoarnya. Karena dulu tuh di sini emang ada trotoar, tapi kalau di depan sana tuh sebelumnya nggak ada teman-teman. Jadi luas banget kelihatannya. Tapi semenjak pembangunan trotoar, jadi jalanannya dipisah antara mana arah Tangerang, mana arah Parung Bogor. Jadi jujur itu kerasa sempit aja. Meskipun emang bagus sih. Jadi orang-orang tuh bisa apa ya? Ada batasnya lah ini dia. Udah dikerok, ini trotoarnya sudah mulai dibangun. Ya meskipun harga yang harus dibayar
macetnya sampai pertigaan apa, pertigaan Taman Marzuki ya, atau taman apalah, aku bingung juga. Di depan nanti teman-teman nih, kalau lurus kita ke arah Pamulang, Parung, Bogor. Tapi kita akan belok ke kanan aja, kita akan lewat Puspitek, Gunung Sindur, Ciseeng. Ini dia. Di sini tuh kalau misalkan kita masih sore teman-teman, jujur depan sana tuh sunsetnya tuh cantik banget. Tapi sayangnya kan karena ini udah gelap, jadi ya kita nggak bisa mendapatkan view sunset itu. Nggak bisa menunjukkan lah, aku tidak bisa menunjukkan ke kalian seberapa cantik sunset itu. Tapi coba bayangin aja di jalanan yang semulus ini, kemudian banyak pepohonan, dan kita dihadapkan dengan sunset teman-teman. Tenang banget. Pasti teman-teman juga bakal suka dan pengen ngefoto, pasti. Anginnya lumayan kencang juga ya teman-teman, dari tadi kepalaku agak ke bawah. Meskipun gak lebih kencang daripada kalau kita nyetir di pesisir pantai. Kalau di pesisir pantai mah, mau pantai utara mau pantai selatan, itu anginnya nggak karuan. Meskipun emang jauh lebih meniup angin di pantai utara. Itu mah teman-teman. Dulu sepulang dari Tuban itu aku ketiup teman-teman. Ketiupnya tuh sampai kayak motor itu ikut ke bawah ke kanan gitu jadinya. Dia angin datang dari sebelah kiri, kayak ditiup gitu loh, tiup kenceng banget gitu. Ya itulah teman-teman, suka dukanya berkendara di pesisir pantai utara. Oke, kita lanjut teman-teman. Sudah hijau, kita akan memasuki daerah Puspitek. Salah satu lokasi gelap banget di perjalanan pulang pergi berangkat kerja Bogor Tangerang. Ini dia BRIN. Aku tuh sebenarnya bingung ya mau disebut Puspitek atau BRIN, karena beberapa orang sebutnya Puspitek, beberapa orang sebutnya BRIN. Ya aku sih lebih enak Puspitek sih sebenarnya, karena orang-orang lebih mengenal Puspitek daripada BRIN untuk penamaan lokasi. Nah, waktu aku pulang jam 11 dari Tangerang itu, di sini kan artinya sekitar jam setengah 12. Dan itu posisinya entah ya, kebetulan aku lagi sendiri aja. Kebetulan lagi sendiri, nggak ada motor dari arah berlawanan, di belakang juga kosong. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebenarnya, cuman ya cerita aja. Gelap gitu di sini kondisinya. Nggak ada pencahayaannya minim, bukan nggak ada banget, minim aja. Alhamdulillahnya selamat, nggak ada apa-apa kok teman-teman. Emangnya horor, kalian bisa lihat sendirilah. Aman-aman aja kok sebenarnya kalau kita nggak berpikir kemana-mana dan fokus aja ke mana, ke nyetir motor, ke perjalanan. Kita nikmati aja teman-teman, enjoy. Jangan dibawa pusing, jangan dibawa takut lah teman-teman. Emang sih momok kalau pulang pergi itu pertama macet udah pasti, karena kan kita mau pulang jam berapapun bangun tuh harus tetap di jam yang sama karena kita akan berangkat lagi kan. Kedua, hujan tuh kita gak usah neduh sebenarnya kalau PP itu, karena sama alasannya kayak yang sebelumnya. Kita mau pulang jam berapapun misalkan kita neduh gitu,
kita akhirnya pulang malam, tapi kan bangun kita tuh harus tetap di jam yang sama gitu, karena kita akan berangkat lagi paginya. Yang ketiga apa ya, momok kalau PP itu, momok kalau PP itu ya kondisi motor. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalanan. Ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalanan, entah ban bocor lah, entah bensin habis lah, atau kita mau isi bensin ngantrinya panjang banget lah gitu. Selebihnya sih enjoy aja, enggak sih sebenarnya. Kalau bagi sih ya, beberapa orang pasti, mayoritas orang pasti pegel-pegel lah, udah pasti. Itulah kenapa aku taruh tas di sini teman-teman, nggak di punggung, jadi punggungku tuh nggak ada beban sama sekali. Itu kuncinya biar nggak pegel. Meskipun aku pakai motor bebek yang mungkin kalian akan berpikir bahwa ya nggak bisa lah taruh di situ, jatuh lah. Tapi mau gimana, daripada punggung pegel, daripada sakit punggung. Kita tiba di perempatan Gunung Sindur ya, masih Gunung Sindur kayaknya. Kita akan lurus aja teman-teman ke arah Bogor. Kalau ke kanan ke arah entah Leuiliang apa Ciampea ya. Jadi ke arah lurus aja ke arah Bogor. Ya, dan. Dan kalau ke kiri tadi itu ke arah Pamulang. Kita sudah memasuki daerah Gunung Sindur ya teman-teman. Kita tidak lagi di jalan raya besar, tapi kita di jalan alternatif kali ya namanya. Aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu nama jalannya, tapi aku setiap hari lewat sini. Kita sebutlah jalan alternatif Bogor Tangerang atau Bogor BSD. Tapi kalau ditanya kita apakah kita masih di Tangerang Selatan atau udah masuk Kabupaten Bogor, kayaknya sih udah Kabupaten Bogor ya. Kayaknya. Karena Gunung Sindur itu kalau nggak salah karena Gunung Sindur itu kalau nggak salah masuknya di Kabupaten Bogor. No. Oh ya teman-teman. Aduh. Boleh dong disebut kira-kira siapa sih channel favorit motovlog kalian? Aku nggak akan berharap aku disebut, aku juga emang masih baru kok untuk di dunia motovlog ini. Aku nggak berharap kok teman-teman, tenang aja. Aku juga punya idolaku sendiri gitu, kayak Rianto ID, kemudian Niko channel, siapa lagi ya motovlog itu yang suka aku tonton. Jujur dua itu doang, karena dua itu yang apa ya, seru aja gitu nontonnya. Yang kalau kita nonton tuh tahu-tahu kita udah nonton sejam, udah nonton 2 jam. Mana beberapa hari lalu tuh kalau nggak salah Rianto ID baru saja mengupload video-video perjalanannya trip ke mana, dari Bogor ke Lombok. Itu luar biasa banget. Dia menggunakan Vario 160 standar, tapi itu Vario dipandang-pandang gagah juga ya, kuat juga itu. Oh, sama ada satu influencer, ya kayaknya sih belum ada YouTube ya, kayaknya aku juga belum tahu, belum nyari juga sih jujurnya. Dia itu asalnya Bogor, itu juga suka aku nonton di TikTok sama di Instagram, namanya Leonard Ardian. Mungkin teman-teman juga pernah nonton beliau, Leonard Ardian. Dia itu menggunakan kamera-kamera yang bikin iri sebenarnya, kayak Insta360 X4, X5, X6 ya, apa X7, pokoknya kamera 360 dari Insta360.
Kemudian dia drone-nya pakai DJI, cuman aku nggak tahu seri apa DJI-nya karena aku juga nggak hafal seri-seri drone di DJI. Oh ya teman-teman, bicara soal motovlog, perkontenan dan lain sebagainya, setelah aku mencoba menyemplungkan diri ke dunia motovlog ini, ternyata sebingungin itu ya. Kita mau videoin apa? Seriusan udah mah yang pertama aku weekday kerja, jadi nggak ada waktu. Terus kalau weekend juga waktunya sedikit. Kalau kita pakai hari Minggu ya capek, jadi kita cuma punya hari Selasa. Tapi kalau kita motovlog di weekend itu macetnya nggak karuan, banyak macetnya. Contoh ya teman-teman, contoh gitu, misalkan aku ada rencana untuk ngevideoin atau ngevlog di tempat, maksudnya aku berkunjung ke suatu tempat gitu dan ngevlog di selama perjalanan. Tapi masalahnya adalah macet teman-teman. Macetnya itu yang bikin gak seru tuh itu sebenarnya teman-teman, karena aku sebagai penonton channelnya orang lain gitu, melihat macet tuh ya males gitu. Jadi aku yakin teman-teman kalau ngelihat macet pun pasti agak selera lah. Orang nonton YouTube tuh kan mau hiburan, masa malah jadi nontonin motor kena macet. Oh ya, saat ini kita sudah ada di Kemang barangkali, karena nggak lama lagi sih sebenarnya kita akan keluar ke Jalan Raya Parung. Tapi sudah bukan di Parung, tapi sudah masuk di daerah Kemang. Karena kan kita pulangin itu nggak lewat Parung ya teman-teman. Kalau lewat Parung itu jauh banget, nggak karuan itu mah. Dan Parung itu kan macet ya di pertigaannya, jadi kayak ngapain aku lewat situ gitu teman-teman. Lebih baik ya lewat sini, BSD, Gunung Sindur, Ciseeng, Kemang. Ya meskipun jalannya kecil dan banyak banget truk-truk besar. Aduh asapnya enak banget. Nah kalau ramai ya kayak gini lah, macet kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita sudah keluar dari Ciseeng dan saat ini kita berada di Telaga Kahuripan. Kanan kita ada Telaga Kahuripan teman-teman, salah satu perumahan besar di daerah Kemang, arah Parung. Kita sudah berada di Jalan Raya Parung menuju Bogor, kota Bogor. Dan kita nanti akan memasuki melalui Salabenda teman-teman. Ya tipikal jalanan ini tuh sebenarnya padat, lancar, bukan padat merayap. Jadi meskipun padat, kita sejujurnya masih bisa di kecepatan 60, 70. Ya masih normal lah di sini teman-teman. Ada satu hal yang bikin aku sebel sebenarnya di jalanan. Salah satunya barusan terjadi, yaitu ketika orang mau mendahului orang lain, contoh motor gitu, akan mendahului motor lain atau mobil, dia akan apa sih bahasanya, ngedim ya, atau pakai lampu jauh lah intinya gitu. Kayak cuy, ya kalau lu merasa kencang mah tuh balap aja, dan kalau lu merasa punya skill untuk membalap mah ya udah balap aja gitu, nggak usah minta jalan. Kayak ngerti nggak sih? Kayak contoh motor bagus dimodif, atau motor emang standar tinggi gitu, tapi di jalan tuh minta jalan gitu, bukannya malah
ya balap aja kalau lu emang punya kualitas untuk membalap mendahului orang, dan kalau lu tahu motor lu kencang itu balap aja gitu, nggak usah minta jalan. Kayak perlu sih ya untuk apa ngasih jalan, kayaknya nggak perlu deh. Ya itu cuma sedikit keresahan aja karena tadi sempat ngerasain ada orang mau mendahului, ini posisinya emang lagi sama-sama mau mendahului truk dan aku ada di blind corner. Jadi aku ada di bagian kanan belakang truk, sedangkan jalanannya itu lagi belok ke kiri gitu ya, jelas blind dong. Aku nggak bisa sembarangan mendahului dari kanan, kan aku takut ada mobil atau kendaraan lain di arah berlawanan. Dia ngedim beberapa kali, nyebelin serius. Kayak sama halnya nyebelin sama orang yang klakson di keadaan macet, kayak astagfirullahalazim gitu loh. Bokkan ya iso delok dhewe iki macet ngosok sih masih we klakson tan tintin. Ngono lho maksudku. Tapi ya udah, namanya juga keresahan ya teman-teman ya, jadi nggak usah dipusingin lah. Oke teman-teman, nggak lama lagi kita memasuki kota Bogor. Ini merupakan salah satu perbatasan yang legendaris lah, Salabenda, pertigaan Salabenda ini. Jadi ini ada lampu merah di depan, kalau lurus kita ke Bogor Kota, Jalan Kiai Haji Saleh Iskandar. Kalau ke kanan kita ke arah Semplak, ya bisa juga ke arah Bogor Kota, cuman ya lurus saja kita, karena rumahku kan ya nggak ke arah kanan gitu. Ya ini merupakan Salabenda seperti ini suasananya teman-teman kalau malam-malam, yang mana banyak sekali truk-truk besar teman-teman. Dan ini salah duanya, 1, 2 di depan sana. Aku nggak tahu apakah sebenarnya boleh ya, baru jam segini loh padahal, tapi udah ada truk-truk gede aja di jalanan umum. Memasuki kota Bogor, salah satunya yang ditandai adalah adanya gerbang masuk tol ini teman-teman. Ini merupakan tol Bogor Ring Road, atau biasa disingkat BORR, BORR. Ini dia gerbangnya. Dan selamat datang di kota Bogor teman-teman. Terima kasih sudah menemani perjalananku selama kurang lebih 1,5 hingga 2 jam pulang kerja. Ternyata seru juga. Sorry teman-teman. Ternyata seru juga ngevlog setelah kerja, meskipun jujur aus banget. Tapi seru-seru. Mungkin aku akan coba merencanakan video-video lain sepulang kerja. I don't know, we'll see. Mungkin video akan kucukupkan sampai di sini, karena setelah jalanan ini nggak lama lagi. Sorry berisik. Karena setelah jalanan ini aku akan belok ke kiri masuk ke Kayu Manis teman-teman. Oke, kita sudah memasuki di Kayu Manis, jalanan Kayu Manis, yang kalau kita ikuti jalan akan tiba di stasiun Cilebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan pulang kerjaku pada hari ini 10 November 2025 hari Senin. Terima kasih juga sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.